Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di kota Toli-Toli terendam banjir akibat hujan deras sejak Minggu sore. Pemerintah Kota Palu menguji coba sirine peringatan dini tsunami di 3 kelurahan. Kejaksaan Negeri Buol memusnahkan ribuan barang bukti perkara pidana umum dan khusus. Banjir merendam Kelurahan Tuelei, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Minggu malam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun ratusan rumah terendam dan puluhan warga harus dievakuasi. Banjir yang melanda kota Toli-Toli ini diakibatkan hujan deras yang turun sejak pukul 3 sore. Debit air sungai naik dan meluap hingga merendam permukiman warga. Air juga merendam perkantoran dan jalan raya. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke tempat aman. Tim SAR dan aparat kepolisian juga turun langsung ke lokasi banjir untuk menyelamatkan warga yang terdampak. Banyak. Mereka dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Terjadinya genangan air yang begitu luar biasa sehingga arus lalu lintas sangat terganggu. Nah, oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan dan masuk mengamankan barang-barang yang berharga yang ada di rumahnya. Kami juga mengingatkan kepada kita semua untuk bagaimana kemudian intensitas hujan kita selalu waspada sehingga tidak terjadi kerugian material maupun korban jiwa. Yang tadi sudah dari Tolei, kemudian sudah turun airnya di sana, kemudian yang ada hari ini yang ada di Novi. Tapi insya Allah ini akan sudah mulai turut dan mudah-mudahan ini akan tidak ada korban nyawa, itu yang kita jaga. Tapi dan juga ada PLN ini karena kita harus lihat instalasi jangan sampai ada jaringan-jaringan yang bisa mengganggu ada stromnya, itu yang kita juga khawatirkan. Tim evakuasi harus berhati-hati karena arus air yang merendam jalan raya maupun permukiman cukup deras. Puluhan warga terpaksa mengungsi ke keluarganya setelah rumahnya terendam. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Pasca banjir yang merendam Kelurahan Tuelei, Kota Toli-Toli, kini air sudah surut. Namun banjir yang ketinggian air yang sempat membuat panik warga ini menyisakan material. Petugas gabungan melakukan penyemprotan lumpur dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan mobil suplai air. Puluhan personel baik dari Pemkab Toli-Toli, Polri, TNI, hingga masyarakat setempat bahu-membahu membersihkan material berupa lumpur dan sampah tersebut. Material lumpur yang dibawa oleh air bah tersebut tentunya menjadi atensi agar di sejumlah kawasan jalan utama dibersihkan, sehingga tidak menimbulkan debu yang tentunya dapat mengganggu kesehatan kepada para pengendara yang melintas. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Timumun menjelaskan, pasca banjir pihaknya memprioritaskan terlebih dahulu pembersihan fasilitas publik yang menjadi titik terparah yang merendam sejumlah kawasan dalam kota Toli-Toli.
ada 23 titik yang harus kita bersihkan karena ini permintaan dari masyarakat, termasuk fasilitas-fasilitas kantor, BUMN, dan sekolah-sekolah yang menjadi fokus untuk melakukan pembersihan. Dan sementara 2 armada yang kita turunkan ini, pertama itu yang mobil kebakaran 0304 ini sudah dari sejak pagi ini sudah melakukan pembersihan. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Toli-Toli pada Minggu 26 Oktober 2025 mengakibatkan banjir. Puluhan rumah warga terendam di Kelurahan Tuelei, Kecamatan Baulan dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Petugas gabungan mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Selain puluhan rumah warga, banjir merendam sejumlah fasilitas publik seperti sekolah dan perkantoran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah yang terjadi setiap tahun ini. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Kota Palu, Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah paling rawan tsunami di Indonesia. Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Palu bersama BNPB melaksanakan uji coba sirine peringatan dini di 3 kelurahan pesisir, masing-masing Silae, Lere, dan Talise. Menara berwarna merah putih dengan 8 pengeras suara dibangun di setiap titik untuk memberikan peringatan cepat saat gempa berpotensi tsunami terdeteksi. Uji coba ini untuk memastikan fungsi perangkat dan jaringan berbasis satelit yang menjadi bagian dari sistem peringatan dini tsunami di Kota Palu. Bagaimana konfirmasinya? Jadi berarti sepanjang itu Sistem ini berbasis jaringan satelit dan akan diaktifkan saat BMKG mengeluarkan peringatan gempa berpotensi tsunami. Dari 15 kelurahan pesisir, baru 3 yang terpasang sirine tahun ini. Keterbatasan anggaran pusat menjadi alasan utama pembangunan dilakukan bertahap. early warning kita ini menggunakan sistem satelit, oleh sebab itu kondisi wilayah, juga kondisi teknis dari peralatan yang baru kita bangun ini bersama dengan BNPB Pusat semoga dapat berfungsi dengan baik untuk keselamatan warga masyarakat kita jika sewaktu-waktu gempa bumi terjadi yang disertai oleh tsunami agar dapat melaksanakan langkah-langkah evakuasi sesuai dengan perintah dari early warning yang disiapkan. Pemasangan sirine ini diiringi dengan pelatihan dan simulasi evakuasi agar warga memahami prosedur penyelamatan saat mendengar peringatan dini. Sirine diperkirakan terdengar hingga 1,5 kilometer, tergantung kondisi lingkungan sekitar. Melalui uji coba ini, BPBD Kota Palu berupaya memastikan sistem peringatan dini tsunami siap berfungsi dan dapat diandalkan demi keselamatan warga pesisir. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.